Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Nah, anggota kelompok kami adalah ada Deborah, ada Danu, ada Dewi, Tiwi, Fadli, dan Haikal. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu kegiatan ekonomi dan apa itu pertambangan? Belum terlalu jauh, mari kita sama memahami apa itu kegiatan dari ekonomi. Sebelumnya, kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini, hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman di sini sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi? Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, lalu kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua diikuti dengan distribusi, yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang ataupun jasa. Contohnya itu seperti seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Lalu contoh lainnya itu yaitu seperti seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Oleh karena itu, dari kedua contoh tersebut dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang distribusi. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengarkan kata distribusi kan? Tapi di sini kita akan menjelaskan secara detail distribusi. Apakah teman-teman sudah tahu pengertian dari distribusi itu sendiri apa? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, selain distribusi, ada kata lain juga nih selain distribusi, yaitu distributor, di mana distributor adalah pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam berjalannya kegiatan ekonomi ini. Selanjutnya, kita akan membahas lagi tentang konsumsi. Apa itu konsumsi? Mungkin teman-teman juga tidak asing adanya bahasa istilah konsumsi. Ya benar. Konsumsi merupakan kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Kegiatan konsumsi juga bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Nah, yang perlu teman ketahui bahwa konsumen itu berbeda dengan konsumsi ya. Konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Tapi di sini kita akan lebih detail membahas tentang pertambangan, di mana kegiatan ekonomi di bidang pertambangan ini yaitu dilakukan dengan cara menggali, mengambil, dan mengolah. Kegiatan pertambangan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama
yaitu eksplorasi, dan yang kedua eksploitasi. Kita akan memaparkan apa itu eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan lapangan untuk memperoleh data ataupun informasi. Sedangkan eksploitasi adalah segala bentuk usaha pengambilan bahan tambang melalui penggalian atau pengambilan secara langsung. Berikutnya, kita akan membahas tentang pengelompokan barang tambang berdasarkan kepentingan bagi negara. Yang pertama itu ada bahan tambang golongan A, mana bahan tambang golongan A ini yang sangat strategis, yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan negara. Bahan tambang golongan A ini seperti minyak bumi, batu bara, besi, nikel, timah, dan uranium. Lalu, bahan tambang yang kedua adalah bahan tambang golongan B, di mana bahan tambang vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahan tambang ini contohnya seperti emas, perak, tembaga, intan, nikah, dan seng. Lalu, bahan tambang yang ketiga ini yaitu bahan tambang golongan C, di mana bahan tambang ini digunakan untuk keperluan industri, yaitu seperti pasir, batu kali, batuan andesit, batu kapur, tanah liat, dan gips. Umumnya, penambangan bahan tambang golongan C ini diusahakan oleh penduduk setempat. Kita sudah sama-sama mengetahui 3 jenis bahan tambang yang sangat berperan penting, yaitu yang pertama bahan tambang golongan A, bahan tambang golongan B, dan bahan tambang golongan C. Selanjutnya kita akan masuk ke materi migas dan non-migas. Migas atau minyak dan gas, minyak bumi dan gas alam merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, hingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan tambang non-migas, yaitu selain minyak bumi dan gas, emas, perak, tembaga, batu bara, besi, nikel, timah, pasir, batu alam, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kegiatan ekonomi di bidang perdagangan yaitu berkaitan dengan jual beli barang. Kegiatan ekonomi di bidang jasa berkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kembali lagi kita ke topik pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan, di mana mineral ini berada dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi, tata cara dalam pengelolaan penambangan serta dengan penggalian. Jadi, sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia melalui penambangan sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan gas. Sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Pendapatan dari ekspor komoditas tambang juga membantu mendukung neraca perdagangan Indonesia. Namun,
Ketergantungan yang tinggi pada sektor ini dapat menyebabkan fluktuasi harga komoditas global berdampak pada ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola sektor pertambangan dengan bijak dan berkelanjutan, sambil merencanakan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko dari fluktuasi harga dan dampak lingkungan. Sekian dari pemaparan hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.